Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri yaitu Siti Nuraini, Saya Leni, Saya Susilawati. Saya Yuli. Di sini kami akan memaparkan tentang materi strategi dan analisis e-bisnis. Baik, jadi materi yang pertama yaitu tentang apa itu strategi e-bisnis. Nah, strategi didefinisikan yaitu arah dan tindakan masa depan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi strategi e-bisnis adalah pendekatan menggunakan komunikasi elektronik, internal dan eksternal untuk mendukung strategi perusahaannya. Nah, seperti sebuah toko online yang menggunakan strategi e-bisnis untuk memanfaatkan aplikasi seperti aplikasi email marketing ya dan media sosial untuk menjangkau pelanggannya. Nah, jadi ketika kita mendaftar di e-commerce kan kita menggunakan email kita untuk mendaftar. Nah, melalui email itu si penjual akan mengirimkan promosi diskon kepada kita melalui mengirim email itu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar yaitu di mana strategi e-bisnis ini cocok. Nah, di atas ini ada strategi perusahaan. Nah, strategi tingkat perusahaan ini merupakan rancangan yang mencakup keseluruhan organisasi. Fokusnya itu adalah bagaimana perusahaan secara keseluruhan menciptakan nilai dan menetapkan arah bisnis dan memanfaatkan peluang pasar. Nah, di sini itu ada strategi unit bisnis. Nah, strategi ini tuh fokus pada masing-masing unit bisnis atau divisi dalam organisasi. Setiap unit memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan spesifiknya, tetapi tetap sejalan dengan strategi perusahaan. Nah, kemudian di sini ada strategi regional, yaitu berkaitan dengan adaptasi bisnis pada wilayah geografisnya. Nah, fokusnya itu adalah menyesuaikan produk, layanan, atau pendekatan bisnis dengan kebutuhan lokal. Kemudian ada strategi yaitu fungsional. Nah, di strategi fungsional ini lebih spesifik dan berfokus pada fungsi-fungsi tertentu dalam perusahaan seperti pemasaran, operasional, keuangan, dan teknologinya. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya strategi e-bisnis. Nah, pada poin pertama yaitu strategi saluran elektronik. Menentukan bagaimana perusahaan harus menetapkan tujuan spesifik dan pengembangan strategi diferensial khusus untuk komunikasi dengan pelanggan dan mitranya melalui media elektronik seperti internet, email, dan media nirkabel. Nah, strategi saluran elektronik ini berfokus pada penetapan tujuan untuk komunikasi dengan pelanggan melalui internet, email, dan media nirkabel. Kemudian poin kedua yaitu ada strategi e-bisnis multiseluler, yaitu menentukan bagaimana berbagai saluran pemasaran dan rantai pasokan harus terintegrasi dan saling mendukung untuk mendorong efisiensi dan efektivitas bisnis. Nah, di strategi bisnis multiseluler ini itu mengintegrasikan bagaimana saluran pemasaran dan rantai pasokan untuk menjadi lebih efisien. Nah, seperti di aplikasi Lazada yang menggunakan situs web, aplikasi mobile, dan media sosial untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih baik. Baik, yaitu selanjutnya model proses strategi untuk e-bisnis. Nah, model proses strategi itu sendiri yaitu suatu kerangka kerja untuk mendekati pengembangan strategi. Nah, di sini ada strategi preskriptif, yaitu strategi yang dirancang secara terencana dan mengikuti langkah-langkah tertentu. Nah, di sini ada 3 bidang inti, yakni analisis strategi, yaitu mengumpulkan dan meninjau data untuk memahami situasi pasar dan organisasi. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan strategi dan implementasi strategi. Nah, pengembangan strategi sendiri yaitu merancang rencana strategi berdasarkan analisis yang dilakukan oleh implementasi strategi dan melaksanakannya rencana tersebut secara sistematis. Nah, kemudian di sini ada strategi yang muncul.
Nah, strategi yang muncul ini itu berkembang secara dinamis berdasarkan perubahan lingkungan atau kondisi yang tidak terduga. Nah, analisis strategi ini tuh pengembangan strategi dan implementasi strategi saling berkait dan berkembang secara bersama-sama. Sebagai contoh yaitu aplikasi Gojek. Nah, sebagai platform layanan, pengembangan fitur baru berdasarkan kebutuhan yang muncul. Nah, awalnya itu hanya menyediakan layanan transportasi. Kemudian berdasarkan kebutuhan pasar, mereka mengembangkan layanan GoFood, kemudian GoSend dan GoPay. Nah, strategi ini muncul secara bertahap karena respon terhadap peluang yang muncul di pasaran. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Di sini ada suatu analisis strategis, di mana pengumpulan dan peninjauan informasi tentang proses dan sumber daya internal organisasi maupun faktor pasar eksternal untuk menginformasikan definisi strategi. Jadi, analisis strategi ini yaitu proses pengumpulan atau peninjauan informasi maupun tentang kekuatan maupun kelemahan yang ada di dalam perusahaan kita. Kayak contohnya itu kita memiliki suatu perusahaan yang ingin masuk kepada pasar e-commerce. Nah, di situ kita harus menganalisis apakah sumber daya kita itu cukup untuk memahami di mana kondisi pasar dan tren pasar yang ada di e-bisnis ini. Lalu selanjutnya ada analisis sumber daya. Nah, analisis sumber daya ini yaitu untuk meninjau apakah sejauh mana suatu perusahaan memiliki infrastruktur teknologi aplikasi yang tepat untuk sumber daya keuangan, dan sumber daya ini juga harus memanfaatkan karena untuk menghasilkan suatu bisnis yang efisien. Jadi sumber daya juga itu berfokus pada kemampuan bisnis perusahaan seperti infrastruktur teknologi, aplikasi, dan keuangan. Contohnya itu perusahaan kita memastikan apakah perusahaan kita itu memiliki sistem IT yang kuat dan tim yang terlatih untuk mengelola operasi bisnis kita. Kayak kita itu perlu memiliki server yang handal dan staf IT yang kompeten. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan yang kompetitif, di mana selain menilai kesesuaian sumber daya internal organisasi, kita juga harus menilai apakah faktor eksternal juga dinilai sebagai bagian dari analisis strategis. Jadi selain menilai sumber daya internal, perusahaan juga harus menganalisis faktor eksternal dan internal. Contohnya, perusahaan harus memantau apakah langkah-langkah yang telah kita ambil itu sudah sesuai pada strategis kita. Kayak jika pesaing mulai menawarkan layanan pengiriman yang gratis, kita juga harus mempertimbangkan hal yang sama, apakah yang telah dikeluarkan atau layanan yang telah ditawarkan pada perusahaan pesaing itu bisa kita terapkan juga pada perusahaan kita. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa ancaman-ancaman. Yang pertama itu ancaman dari pendatang baru e-commerce, yaitu para pendatang baru ini berhasil dalam waktu yang singkat karena mereka tidak memiliki biaya untuk mengembangkan dan memelihara jaringan distribusi yang berguna untuk menjual produk mereka. Produk-produk ini juga tidak memerlukan bisnis manufaktur. Nah, dengan kata lain, hambatan untuk masuknya itu rendah. Namun, untuk berhasil, para pendatang baru perlu menjadi pemimpin pasar dalam melaksanakan pemasaran dan layanan pelanggan. Nah, biaya di sini juga untuk mencapai pencapaian yang tinggi, ini mungkin akan digambarkan sebagai hambatan untuk sukses daripada hambatan untuk masuk. Pendatang baru di e-commerce ini mungkin seringkali banyak yang berhasil dengan cepat. Namun, mereka perlu menginvestasikan dengan besar untuk suatu pemasaran dan layanan kepada pelanggan agar perusahaan tersebut bisa sukses. Nah, contohnya perusahaan harus startup baru mungkin tidak perlu membangun pabrik, tetapi mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk iklan online dan layanan pelanggan agar bisa bersaing dengan perusahaan yang sudah mapan sebelumnya. Ancaman selanjutnya yaitu ancaman dari produk digital yang baru, yaitu di mana ancaman ini dapat terjadi dari perusahaan yang sudah mapan maupun yang baru. Internet sangat baik sebagai sarana penyediaan layanan berbasis informasi dengan biaya yang lebih rendah.
Ancaman juga kemungkinan besar terjadi di mana pemenuhan produk digital dapat terjadi melalui internet, seperti halnya pengiriman harga saham, konten media digital atau perangkat lunak. Nah, ancaman produk digital yang baru ini yaitu ancaman yang bisa datang pada perusahaan yang sudah mapan maupun yang baru. Nah, di dalam ancaman ini itu terdapat internet yang sangat efektif untuk menyediakan layanan berbasis informasi dengan biaya yang cukup rendah. Contohnya itu seperti perusahaan media digital atau penyedia perangkat lunak, ini dapat memudahkan kita untuk mendistribusikan produk yang sudah ada, seperti layanan streaming musik yang ada. Contohnya itu Spotify. Nah, ini bisa mengancam pada penjualan CD fisik yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya adalah ancaman model bisnis baru. Nah, ancaman ini juga dapat terjadi dari perusahaan yang sudah ada maupun yang baru berdiri. Ancaman ini terkait dengan ancaman persaingan karena menyangkut mode baru dalam penyampaian layanan. Ancaman dari sisi pesaing yang baru ada akan terus berlanjut, dan dengan internet mungkin meningkatkan pesaing karena pembandingan harga yang lebih murah dilakukan, dan bisnis elektronik pesaing dapat berinovasi dan melakukan inovasi baru. Nah, selanjutnya ini ada ancaman sisi dari pembeli. Kita bisa lihat ancaman pemasok dan ancaman dari perantara. Lalu dari sisi ancaman penjual itu ada ancaman perantara dan ancaman pelanggan. Nah, dan dari ancaman ketiga itu ancaman kompetitif. Ancaman kompetitif ini termasuk dari produk digital baru dan pendatang baru serta model bisnis yang baru. Selanjutnya ancaman dari sisi penjual. Yang pertama itu kebutuhan dan pengetahuan pelanggan. Ini mungkin merupakan satu-satunya ancaman terbesar yang ditimbulkan oleh perdagangan elektronik. Kekuatan tawar-menawar, pelanggan meningkat pesat saat mereka menggunakan internet untuk mengevaluasi produk dan membandingkan harga. Hal ini khusus berlaku di produk standar yang penawarannya dapat dibandingkan untuk berbagai pemasok melalui mesin pembanding harga yang disediakan oleh perantara seperti Kelco dari Prancis dan Price Runner itu dari Swedia. Tapi di Indonesia juga kita memiliki mesin pencari pembanding harga, yaitu dari Pricebook dan Price Area. Itu adalah mesin pencari harga untuk wilayah Indonesia. Ancaman sisi penjual lainnya itu kekuatan perantara. Ancaman sisi penjual pada saluran hilir adalah potensi hilangnya mitra atau distributor jika terjadi konflik saluran akibat disintermediasi. Contoh bagus dari keterangan antara perantara dan khususnya agregator dan strategi untuk menyelesaikannya ditunjukkan oleh diskusi publik antara perusahaan asuransi langsung seperti Direct dan agregator money supermarket. Jadi dalam kasus ini Direct Line itu adalah sebuah perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi umum kepada konsumen melalui telepon dan jaringan internet. Sedangkan Money Supermarket ini adalah perusahaan Inggris yang berkhususkan berdirikan dalam kelompok yang penghematan uang berbasis teknologi, termasuk beberapa situs web mereka yang membandingkan harga. Perusahaan ini juga memungkinkan konsumen untuk membandingkan harga pada beberapa produk termasuk energi, asumsi mobil dan asuransi rumah dan lain-lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu mengenai ancaman sisi beli. Yang pertama yaitu kekuatan pemasok. Perusahaan dapat bersikeras dengan alasan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan, bahwa pemasok mereka menggunakan tautan elektronik seperti ADI atau ADI Internet untuk memproses pesanan. Penggunaan ADI atau Electronic Data Interchange memungkinkan pemasok dan perusahaan memproses pesanan lebih efisien dan akurat, mengurangi biaya dan kesalahan. Namun, internet dan platform B2B mempermudah perusahaan untuk berpindah pemasok, mengurangi kekuatan pemasok tradisional. Selain itu, internet cenderung mengurangi kekuatan pemasok karena hambatan untuk bermigrasi ke pemasok lain berkurang, terutama dengan munculnya pertukaran bisnis ke bisnis. Sebaliknya, jika pemasok menggunakan teknologi hak milik ini, menciptakan penguncian lunak karena perusahaan akan menghadapi biaya tinggi dan kesulitan teknis untuk beralih ke pemasok lain. Strategi ini meningkatkan daya tawar pemasok, meskipun dapat membatasi fleksibilitas perusahaan. Dengan demikian, teknologi ADI dapat baik memperkuat
maupun melemahkan kekuatan pemasok, tergantung pada penerapannya. Yang kedua yaitu kekuatan perantara. Ancaman dari perantara sisi beli seperti bursa bisnis ke bisnis bisa dibilang lebih kecil daripada ancaman dari perantara sisi jual. Tetapi risiko yang timbul dari penggunaan layanan ini harus dipertimbangkan. Perantara sisi beli seperti bursa B2B memiliki risiko seperti biaya integrasi, teknologi yang mahal dan standar, berbeda antar platform. Ketergantungan pada perantara juga dapat menyebabkan kenaikan komisi atau biaya layanan setelah hubungan terjalin. Ini termasuk biaya integrasi dengan perantara tersebut, terutama jika standar integrasi yang berbeda diperlukan untuk masing-masing. Mereka mungkin menimbulkan ancaman dari peningkatan komisi setelah terbentuk. Meskipun ancamannya lebih kecil dibanding perantara sisi jual, perusahaan harus mempertimbangkan risiko ini dalam strategi mereka untuk menghindari ketergantungan yang merugikan. Pendekatan ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang pasar yang belum dimanfaatkan, mengeksploitasi kelemahan pesaing, memaksimalkan potensi untuk menciptakan keunggulan bersaing. Nah, dengan strategi ini perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan memanfaatkan dan memastikan keberhasilan di pasar e-bisnis. Baik, selanjutnya yaitu tentang analisis pesaing. Analisis pesaing juga merupakan aspek kunci dari analisis situasi e-bisnis, tetapi karena ini juga merupakan aktivitas kunci dalam menghasilkan rencana pemasaran elektronik yang akan menjadi masukan bagi strategi e-bisnis. Analisis pesaing adalah langkah penting untuk memahami posisi, strategi, kekuatan, dan kelemahan pesaing dalam pasar digital. Informasi ini menjadi dasar bagi pengembangan strategi e-bisnis yang kompetitif. Adapun pemetaan keunggulan sumber daya. Setelah peluang eksternal dan sumber daya internal ditinjau, penting untuk memetakan kekuatan sumber daya internal terhadap peluang eksternal untuk mengidentifikasi misalnya di mana pesaing lemah dan dapat diserang. Pemetaan keunggulan sumber daya mencocokkan kekuatan internal perusahaan seperti teknologi, keahlian, dan kompetensi inti dengan peluang eksternal. Untuk mengidentifikasi kekuatan internal, definisi kompetensi inti adalah salah satu pendekatan. Menurut Lance pada tahun 2000, kompetensi inti adalah keunggulan unik yang memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan sulit ditiru pesaing. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu strategi e-bisnis adalah pendekatan yang mengintegrasikan komunikasi elektronik untuk mendukung tujuan perusahaan. Pentingnya strategi e-bisnis dapat dilihat dari strategi saluran elektronik, yaitu menetapkan tujuan spesifik dan strategi untuk komunikasi dengan pelanggan melalui media elektronik. Nah, serta strategi multi saluran yang mengintegrasikan berbagai saluran pemasaran dan rantai pasokan untuk efisiensi bisnis. Adapun model proses strateginya yaitu satu, terdapat 3 bidang inti yaitu analisis strategi, pengembangan strategi, dan implementasi strategi yang saling berkaitan. Kemudian analisis strategi melibatkan pengumpulan informasi tentang sumber daya internal dan faktor eksternal untuk mengidentifikasi strategi, serta mencakup analisis sumber daya dan lingkungan kompetitif. Nah, ancaman kompetitif sendiri yaitu ancaman ini dapat berasal dari pendatang baru, produk digital baru, dan model bisnis baru, serta kekuatan tawar pelanggan yang meningkat. Analisis pesaing itu juga penting untuk menetapkan kekuatan sumber daya internal terhadap peluang eksternal untuk menemukan kelemahan pesaing. Nah, pengembangan strategi bisnis yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang sumber daya internal, ancaman dari lingkungan eksternal, dan analisis yang teliti terhadap pesaing. Nah, sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.